sahabat BKI, balik lagi di Rainy Podcast, tempat kita ngobrol santai tentang lika-liku dunia perkuliahan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik dan energinya masih banyak ya buat dengerin cerita aku hari ini. Let's get start! Jadi teman-teman, di Senin kemarin itu kita masuk seperti biasa, tapi belum ada presentasi. Di sini Pak Adi itu cuma mereview terkait tugas UTS kemarin. Jadi Pak Adi bilang kalau video-video tugas UTS kami sekelas itu masih kurang dalam hal sinematiknya. Jadi hal itu bikin yang nonton itu bosen. Jadi misal, kalau saran dari Pak Adi itu 5 menit itu sinematik, per 5 menit itu sinematik, bukan yang kayak 10 menit terus cuma pindah, itu cuma transisi. Kalau sinematik kan kayak kamera bergerak gitu, nggak yang diem di tempat seperti itu. Jadi itu tuh kayak yang bikin bosen gitu kan. Nah, pokoknya habis nge-review tentang tugas-tugas UTS itu, seperti biasa kita di absen dulu, di absen. Nah, setelah di absen, baru deh dipanggil 3 orang untuk praktek public speaking. Jadi yang pertama dipanggil itu ada Diana Nur Afrilianti. Dia ini praktek public speaking itu sebagai guru TK. Nah, jadi kita sekelas ini kan jadi anak TK gitu. Nah, di situ dia ngejelasin tentang emosi. Pokoknya namanya jadi guru TK kan nyanyi terus. Nah, di situ dinyanyiin lah kayak tentang emosinya itu, tentang belajar emosi. Pokoknya seru, semua juga jadi ikut nyanyi dan nggak ngantuk. Karena kan itu MK-nya jam 14.40 mulainya, jam-jam udah rawan-rawan banget ngantuk kan. Gitu. Yang penampil kedua itu dari cowok, yaitu Cece. Nah, di sini tuh udah mulai ada cowok-cowoknya. Kalau kemarin-kemarin kan masih cewek-cewek. Berhubung cowok di kelas itu sedikit, jadi di agak akhir. Jadi, nah, mulai dari Cece inilah perdana cowok maju tampil public speaking. Nah, di sini Cece itu ngejelasin terkait sepak bola. Jadi kayak dia nerangin sepak bola itu apa, terus perbedaan sepak bola sama futsal itu apa, di sepak bola tuh ada apa aja sih gitu, kayak istilah-istilah gitu kan. Kan kita sebagai cewek kan emang kurang tahu ya, mayoritas di kelas itu cewek, jadi kurang tahu. Jadi kayak menambah wawasan gitu. Tapi sayangnya Cece ini nggak pakai media gitu, jadi kita nggak bisa apa ya, menggambarkan gitu ilustrasinya tuh seperti apa. Tuh. Nah, habis dari Cece, kita ke Lia. Nah, Lia itu sebagai guru SD kelas 2. Di sini dia ngebahas tentang sex education. Nah, di materi sex education ini dia ngebahas tentang kayak tubuh yang umum sama tubuh yang privasi. Nah, tubuh umum ini tubuh yang emang bisa boleh disentuh, terus boleh dilihat gitu. Nah, sedangkan yang privasi itu yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh dilihat. Jadi ya cuma diri kita aja yang bisa lihat seperti itu. Pokoknya seru materinya juga karena kan kita walaupun udah mahasiswa, kita juga harus melek sama yang namanya sex education. Karena menurut saya di zaman sekarang itu nggak pandang bulu, kayak hal-hal seperti kayak seksualitas itu mengarah ke nggak lihat umur lah gitu. Nah, setelah semua 3 penampil itu udah menampilkan selama 10 menit public speaking-nya, praktek public speaking-nya, lanjut ke Pak Adi yang menjelaskan terkait tugas. Nah, sebelumnya itu Pak Adi ngejelasin kalau kita itu di dunia kerja nggak bakal kerja sesuai dengan passion kita. Tapi yang diutamakan itu harus bisa komunikasi. Karena komunikasi itu penting. Di segala tempat kerja itu komunikasi nomor 1. Jadi Gen Z itu kalau cari kerja itu kenapa bilangnya susah cari kerja? Padahal sebenarnya
dari diri kitanya yang pilih-pilih, kayak enggak ah gajinya kecil, nggak sesuai, atau enggak ah gitu tempatnya kejauhan gitu. Padahal sebenarnya kan kerja itu peluang ya. Kalau emang peluang kerja datang ke kita harusnya kita ambil. Tapi kebanyakan Gen Z dan ke bawahnya itu nyari kerja itu pilih-pilih. Jadinya ya susah gitu. Nggak kalau nggak sesuai gitu. Padahal pekerjaan itu nggak selalu melulu tentang passion kita. Selanjutnya itu Pak Adi juga bilang, persentase orang yang dekat sama orang tuanya, saling ngobrol gitu, itu dapat dipastikan, dia di lingkungan barunya itu bisa public speaking-nya tuh memadai gitu. Nah, terus kita juga suruh latihan kayak ngobrol sama orang tua atau ngobrol sama sahabat gitu selama mungkin lah minimal 5 menit gitu untuk mengasah komunikasi kita gitu. Nah, seperti itu. Nah, ada tugas juga. Tugasnya itu kita harus menjawab 3 soal yang ada di PowerPoint yang Pak Adi share ke grup nanti. Dan kita juga harus bikin dongeng atau cerpen di portofolio 2 lembar. Gitu, tulis tangan. Nah, jadi teman-teman, kemarin itu kita belum benar-benar masuk ke materi pembelajaran, baru kayak review-review, baru tentang kayak pengenalan lagi terkait public speaking seperti itu. Oke teman-teman, kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Keep talking and keep inspiring. Ariska pamit, and see ya. Bye-bye.